Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ihsani Mazalfi sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Perancangan Database, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengolahan data penjualan UMKM. Di mana pada kesempatan kali ini, kami mengambil data penjualan dari suatu UMKM, yaitu Galon Newsrun. Nah, selanjutnya, sebelum mulai masuk ke penyampaian materi, mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kami dari kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Kesha Rami Hanifa, dengan NIM 2310535002, bersama rekan saya. Saya Khairunisa dengan NIM 251053102. Saya Faradita Febrinasari dengan NIM 2510533058. Saya Beatrice Clarissa Salim dengan NIM 251532080. Baiklah, karena dari kami semua juga sudah memperkenalkan diri, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yang dimulai dari latar belakang usaha yang akan disampaikan oleh Nisa. Pada Nisa, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha yang kami pilih. Latar belakangnya adalah usaha Galon Yusran berlokasi di Jalan M. Hatta, Simpang Kampung Duri, Kota Luar, Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Usaha ini didirikan sebagai upaya mencari penghasilan sekaligus memberikan manfaat dengan memenuhi kebutuhan air minum bersih di lingkungan sekitar. Next. Ini ada beberapa data yang kami sajikan. Kolom pertama itu ada nomor, yang kedua itu ada tanggal, yang ketiga itu ada nomor konsumen, selanjutnya itu ada kode pelanggan, kode alamat, sistem pengantaran, jumlah isi ulang, harga. Harga di sini kami menetapkan 6.000 per galon. Selanjutnya itu ada diskon, harga setelah diskon, ongkos kirim, total harga, total voucher, galon gratis, dan terakhir total pembayarannya. Next. Di sini kami ada informasi tambahannya. Yang pertama itu keterangan kode pelanggan. Jadi kode pelanggan itu 3 digit pertamanya adalah nomor telepon pelanggan. Pelanggan. Yang 3 digit di tengahnya itu ada kode alamat. 4 digit terakhirnya itu ada 4 digit terakhir nomor telepon pelanggan. Untuk sistem pengantarannya itu keterangannya yang pertama ada D dan TD. Di sini D itu delivery dan TD itu tidak delivery atau dijemput langsung ke depot air minumnya. Selanjutnya itu ada keterangan diskon. Di sini pemberian diskon pada tanggal 17 Agustus atau pembelian lebih dari 50.000 akan mendapatkan diskon 5%. Selanjutnya itu ada keterangan ongkos kirim, pembelian delivery dan kode alamat selain KLA, KKT, dan BKD itu ada ongkos kirimnya 2.000. Di sini ada keterangan alamatnya. Yang pertama itu LMN, yaitu Limau Manis. Yang keduanya ada KLA, Kotolua. Yang ketiga ada PTG, Piyai Tengah. Yang keempat ada CTG, Cupak Tengah. Yang kelima ada PSG, ada Pisang. Selanjutnya ada BKD, Binong Kampung Dalam. Selanjutnya ada KKT, Kapalokoto, LBK, Lambung Bukit. Selanjutnya itu ada keterangan voucher dan galon gratis. Di sini setiap pembelian 1 galon mendapatkan 1 voucher, di mana total vouchernya lebih dari 5 akan mendapatkan 1 galon gratis. Next. Di sini di kolom kode kode alamat kami menggunakan rumus MET, yaitu rumus dari sel D6. Kami pilih urutan kelima dan mengambil 3 angka, 3 nilai, yaitu untuk kolom E6 itu LMN, limau manis. Next. Selanjutnya itu untuk harga, kami memakai rumus absolut, yaitu sel G6 dikalikan dengan sel H5, itu harganya diabsolutkan. Nanti berapa jumlah isi ulang galon dikalikan dengan harga, akan mendapatkan harga galon
untuk keseluruhan pembelian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa. Untuk rumus selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Beatrice. Kepada Beatrice dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan diskon dengan menggunakan kombinasi antara rumus if or dan fungsi posisi left. Jadi di sini maksudnya penggunaan rumus if or itu adalah untuk menentukan apabila pembeli melakukan pembelian pada tanggal 17 dan eh, eh, dan pembelian lebih dari 50.000, maka digunakan rumus left untuk melihat tanggal pembelian yang dilakukan oleh pembeli tersebut. Eh, Lalu selanjutnya adalah harga setelah diskon dengan menggunakan eh, H6 dikurang dengan dikurang dengan H6 yang dikalikan dengan I6, yaitu maksudnya adalah harga yang dikurangi dengan harga yang sudah dikalikan dengan diskon. Lalu selanjutnya adalah penentuan ongkos kirim dengan menggunakan rumus if and dan if or. Maksudnya adalah apabila pembeli melakukan pembelian dengan cara delivery dan kode alamatnya selain KLA, KKT, dan BKD, maka akan dikenakan ongkir sebesar 2.000. Lalu selanjutnya adalah menentukan total tagihan dengan menambahkan kolom J6 dengan kolom J dengan kolom K, yaitu untuk dengan mengalihkan harga setelah menambahkan harga setelah diskon dengan ongkos kirim untuk mengetahui total tagihan yang akan dibayar oleh pembeli. Lalu adalah penentuan total voucher, yaitu kami memasukkan jumlah yang sama dengan jumlah isi ulang yang dibeli oleh pembeli. Eh, Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Beatrice. Selanjutnya adalah pemaparan informasi yang dimulai dari ketentuan untuk galon gratis yang akan disampaikan oleh Dita. Pada Dita dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, pada slide ini saya akan membahas tentang data pelanggan yang akan mendapat galon gratis. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa syarat untuk mendapat galon gratis yaitu ketika jumlah isi ulang dan jumlah voucher pelanggan mencapai 5 atau lebih dari 5. Pada data galon gratis ini, kami menggunakan rumus fungsi if and ketika sel G6 lebih dari atau sama dengan 5 dan ketika sel M6 lebih dari dan atau sama dengan 5, maka hasilnya adalah gratis 1 galon. Tetapi kalau tidak, hasilnya tidak akan mendapat galon gratis. Next. Selanjutnya yaitu data total pembayaran. Pada slide ini kami memakai rumus if dengan lebih dari 2 nilai. Jika sel N6 gratis sama dengan gratis 1 galon, maka total pembayarannya sel L6 dikurangi dengan absolut sel H5. Jika sel N6-nya tidak dapat galon gratis, maka total pembayarannya akan sama dengan sel L6. Next. Berikutnya yaitu data jumlah galon keseluruhan. Pada bagian ini, kami menggunakan rumus sum dengan range sel G6 sampai sel G202, sehingga didapat jumlah galonnya sebanyak 654. Next. Kemudian, yang berikutnya yaitu rata-rata pemesanan galon. Pada bagian ini, kami memakai rumus average dengan range sel G6 sampai sel G202, sehingga didapat rata-rata pemesanan galon yaitu sebesar 3,319. Next.
Kemudian data pembelian galon terkecil. Pada bagian ini, kelompok kami menggunakan rumus minimum range sel G6 sampai sel G202, sehingga didapat pembelian galon terkecilnya yaitu sebanyak 1 galon. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Tita. Untuk penjelasan rumus selanjutnya mungkin akan saya sampaikan sendiri. Nah, pertama untuk menyajikan informasi pembelian galon terbanyak, kami menggunakan rumus MAX, di mana rumus MAX ini merupakan rumus untuk mencari nilai terbesar dari beberapa sel yang dipilih. Nah, di sini kami memperoleh informasi bahwa jumlah pembelian yang paling banyak dalam satu transaksi pada bulan itu di toko galon itu adalah sebesar 9. Mungkin next. Untuk selanjutnya, untuk menyajikan informasi jumlah data yang sudah kami sajikan sebelumnya, kami menggunakan rumus count, di mana rumus count ini memang merupakan rumus untuk menghitung jumlah dari beberapa data yang dipilih. Nah, di sini kami memperoleh informasi bahwa jumlah data yang disajikan itu ada 197, di mana nilai ini sebenarnya sudah terlihat dari nomor yang berada di sebelah kiri tanggal. Next, selanjutnya itu ada informasi total pembayaran. Nah, untuk menyajikan informasi ini kami menggunakan rumus SUM, di mana rumus SUM ini merupakan rumus untuk menjumlahkan nilai yang berada di dalam sel yang dipilih. Nah, di sini untuk yang pertama itu untuk memperoleh total harga, kami menjumlahkan seluruh eh, nilai yang berada di dalam kolom harga. Nah, dari rumus SUM itu didapatkan jumlahnya itu berada 3.924.000. Nah, begitu juga dengan total harga setelah diskon, total tagihan, dan total pembayaran, di mana diperoleh hasilnya yaitu sebesar 3.906.300 untuk total harga setelah diskon, 3.996.300 untuk total tagihan, dan 3.654.300 untuk total pembayaran. Oke, next. Untuk selanjutnya, untuk informasi total diskon dan total voucher. Yang pertama itu ada total diskon, di mana kami menggunakan rumus kurang dengan mengurangi dari total harga dengan total harga setelah diskon. Nah, di sini diperoleh nilainya itu sebesar 17.700. Kemudian untuk harga ditanggung voucher, di mana di sini maksudnya itu adalah berapa biaya yang ditanggung oleh pemilik untuk memberikan promosi 1 galon gratis jika konsumen memiliki 5 voucher atau lebih tadi. Nah, itu dapat diketahui dengan mengurangi total tagihan dan total pembayaran. Nah, dari situ diperoleh bahwa nilainya adalah sebesar 342.000. Next. Nah, terakhir mungkin untuk informasi jumlah pembelian pada setiap kode alamat. Nah, di sini kami menggunakan rumus COUNTIF, di mana rumus COUNTIF ini sebenarnya sama dengan rumus count, yaitu untuk menghitung jumlah data, namun untuk COUNTIF ini dengan kondisi tertentu. Nah, di sini data yang digunakan itu adalah data dari kode alamat, kemudian untuk ketentuannya itu kami memasukkan masing-masing kode alamat satu per satu. Nah, dari rumus tersebut diperolehlah informasi bahwa ada 26 transaksi yang terjadi pada bulan tersebut untuk kode alamat LMN, ada 26 transaksi untuk KLA, 25 untuk PTG, 23 untuk CTG, 25 untuk PSG, 24 untuk BKD, 24 untuk KKT, dan juga 24 untuk LBK. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk transaksi pembelian paling banyak pada bulan itu terjadi untuk kode alamat yang berada di LMN dan KLA.
Baiklah, karena ini merupakan rumus terakhir yang akan kami sampaikan, mungkin hanya sekian penyampaian materi dan penjelasan dari kami terkait pengolahan data penjualan dari UMKM eh, Galon Yusran ini. Semoga penyampaian materi dari kami dapat menambah wawasan dan juga memberi manfaat untuk kita semua. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.